Hai semuanya. Kadang yang paling berbahaya dalam hidup bukan kegagalan besar, tapi hal-hal kecil yang diabaikan setiap hari. Bukan keputusan besar yang salah, tapi kebiasaan kecil yang dibiarkan berjalan tanpa disadari. Banyak orang berpikir hidup berubah karena satu momen besar. Padahal kenyataannya, hidup lebih sering berubah karena hal-hal sederhana yang tidak pernah benar-benar diperhatikan. Dan disitulah letak masalahnya. Kita sering sibuk mengejar sesuatu yang jauh, tapi lupa melihat apa yang ada di depan mata. Kita fokus pada hasil, tapi mengabaikan proses. Kita ingin hidup yang lebih baik, tapi tidak pernah benar-benar memperhatikan apa saja yang sebenarnya membentuk hidup itu sendiri. Kalian semua pasti pernah merasa hidup seperti berjalan begitu saja, tanpa arah yang jelas. Bangun pagi, melakukan rutinitas, lalu tidur lagi, dan semuanya terasa seperti pengulangan yang tidak ada ujungnya. Di titik ini banyak yang mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang kurang? Padahal jawabannya seringkali sederhana, yaitu kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang sebenarnya sangat menentukan. Kita terlalu sering hidup dalam mode otomatis, melakukan sesuatu tanpa benar-benar sadar kenapa kita melakukannya. Padahal setiap keputusan kecil yang diambil hari ini akan menjadi fondasi dari kehidupan di masa depan. Hal pertama yang sering terlewat adalah bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Setiap hari ada suara dalam pikiran yang terus berbicara, memberi komentar, menilai, bahkan menghakimi. Masalahnya, suara ini seringkali lebih keras ketika kita melakukan kesalahan dan hampir tidak terdengar ketika kita melakukan hal yang benar. Kalian mungkin tidak sadar, tapi cara kita berbicara pada diri sendiri akan menentukan bagaimana kita melihat dunia. Jika setiap hari yang didengar adalah kalimat seperti, kita tidak cukup baik, kita selalu gagal, atau kita tidak akan bisa, maka perlahan keyakinan itu akan menjadi kenyataan. Yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang dipikirkan, tapi bagaimana cara memperlakukannya. Tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua suara di kepala itu benar. Kadang pikiran hanya reaksi dari pengalaman masa lalu, bukan fakta yang sebenarnya terjadi saat ini. Jika kita tidak pernah mempertanyakan pikiran itu, maka kita akan terus hidup di bawah kendalinya. Disinilah pentingnya kesadaran. Bukan untuk menghilangkan pikiran negatif sepenuhnya, tapi untuk tidak langsung mempercayainya begitu saja. Selain itu, hal lain yang sering diabaikan adalah lingkungan. Banyak orang ingin berubah tapi tetap berada di lingkungan yang sama, yang membuat mereka tidak berkembang. Lingkungan bukan hanya tentang tempat, tapi juga orang-orang di sekitar, kebiasaan yang dilakukan bersama, bahkan hal-hal yang dikonsumsi setiap hari, seperti konten di media sosial. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita merasa tidak cukup, tidak mampu, atau tidak berharga, maka perlahan itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Kalian semua perlu menyadari bahwa lingkungan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk diri. Tidak harus langsung meninggalkan semuanya, tapi mulai dengan lebih selektif. Perhatikan siapa yang sering diajak bicara, apa yang sering ditonton, dan bagaimana waktu digunakan. Hal-hal ini terlihat kecil, tapi jika dilakukan setiap hari, dampaknya akan sangat besar. Perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kemudian ada juga hal yang sering dianggap sepele, yaitu waktu. Banyak orang merasa tidak punya waktu, padahal sebenarnya waktu selalu ada, hanya saja penggunaannya yang tidak disadari. Kita sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang tidak penting, lalu merasa tidak punya waktu untuk hal yang sebenarnya berarti. Ini bukan tentang sibuk atau tidak, tapi tentang prioritas. Apa yang dianggap penting akan selalu diberi waktu, dan apa yang tidak dianggap penting akan terus ditunda. Masalahnya, banyak orang tidak benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka. Mereka mengikuti arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain, tanpa pernah benar-benar bertanya pada diri sendiri. Akibatnya, waktu habis untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai, dan hidup terasa kosong meskipun terlihat penuh. Disinilah pentingnya berhenti sejenak, dan benar-benar memperhatikan kemana waktu itu digunakan. Tidak kalah penting adalah bagaimana kita merespon kegagalan. Banyak orang mencoba menghindari kegagalan seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Padahal kegagalan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses. Yang perlu diperhatikan bukan kegagalannya, tapi bagaimana kita melihatnya. Jika setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa kita tidak mampu, maka kita akan berhenti mencoba. Tapi jika kegagalan dilihat sebagai bagian dari belajar, maka kita akan terus menuju maju. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai sesuatu, tidak perlu menunggu siap untuk mencoba. Yang perlu dilakukan adalah mulai dan belajar di sepanjang jalan. Kesalahan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus dipahami.
Setiap kesalahan membawa informasi, dan jika kita mau memperhatikannya, maka kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Hal lain yang juga sering diabaikan adalah perasaan. Banyak orang berusaha menekan perasaan, menganggapnya sebagai kelemahan, padahal perasaan adalah sinyal, sesuatu yang memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Jika kita terus mengabaikannya, maka kita akan kehilangan arah. Perasaan tidak selalu harus diikuti, tapi harus didengar. Ada perbedaan antara dikendalikan oleh emosi dan memahami emosi. Ketika kita mulai memperhatikan hal-hal ini, perlahan hidup akan terasa lebih jelas, bukan karena semuanya langsung berubah, tapi karena kita mulai sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kesadaran ini yang akan menjadi dasar dari perubahan. Tanpa kesadaran, kita hanya akan mengulang pola yang sama tanpa tahu kenapa hasilnya tidak pernah berbeda. Yang menarik, semua hal ini sebenarnya sederhana, tidak ada yang terlalu kompleks atau sulit dipahami. Tapi justru karena sederhana, seringkali diabaikan. Kita cenderung mencari sesuatu yang kompleks, sesuatu yang terlihat besar, padahal perubahan sering datang dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalian semua tidak perlu mengubah hidup secara drastis dalam satu hari, tidak perlu langsung menjadi versi terbaik dari diri. Yang perlu dilakukan adalah mulai memperhatikan. Perhatikan pikiran, lingkungan, waktu, kegagalan, dan perasaan. Dari sana perlahan akan terlihat apa yang perlu diubah. Dan ketika kita mulai memperhatikan, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang selama ini dianggap biasa, ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita akan mulai melihat pola, memahami kebiasaan, dan akhirnya memiliki kendali yang lebih besar atas hidup sendiri. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tapi karena kita menjadi lebih sadar. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling konsisten memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan. Karena disitulah sebenarnya letak perubahan yang sesungguhnya. Dan ketika kita mulai memahami ini, kita tidak lagi merasa tersesat, karena kita tahu kemana harus melihat dan apa yang harus diperhatikan. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu bagaimana ekspektasi bisa diam-diam mengendalikan hidup. Kita sering memiliki gambaran tertentu tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, bagaimana orang lain seharusnya bersikap, dan bagaimana diri sendiri seharusnya menjadi. Masalahnya, ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasa kecewa, marah, bahkan kehilangan arah. Padahal, bukan kenyataannya yang salah, tapi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar diperiksa. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tapi karena terlalu banyak berharap pada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Mengharapkan orang lain selalu mengerti, mengharapkan hasil selalu sesuai rencana, atau mengharapkan diri sendiri selalu kuat. Ekspektasi seperti ini terlihat wajar, tapi jika tidak disadari, bisa menjadi beban yang sangat berat. Yang perlu diperhatikan bukan berarti harus berhenti berharap, tapi memahami batasnya. Ada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan ada yang tidak. Ketika kita terus memaksakan sesuatu di luar kendali, maka yang terjadi bukan kemajuan, tapi kelelahan. Disinilah pentingnya belajar melepaskan, bukan menyerah, tapi menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan. Selain ekspektasi, ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ini mungkin salah satu hal yang paling sering terjadi, terutama di era sekarang. Kita melihat orang lain tampak berhasil, bahagia, atau lebih maju, lalu tanpa sadar mulai merasa tertinggal. Padahal, yang kita lihat hanya sebagian kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita. Kalian semua perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Tidak ada garis waktu yang sama. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita kehilangan fokus pada perjalanan sendiri. Yang seharusnya diperhatikan bukan seberapa jauh orang lain sudah berjalan, tapi apakah kita sendiri sudah bergerak atau belum. Fokus pada proses diri sendiri akan jauh lebih membantu daripada terus melihat keluar. Karena ketika kita terlalu sibuk melihat orang lain, kita akan lupa melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan hari ini. Dan akhirnya, waktu terus berjalan tanpa ada perubahan yang berarti. Hal berikutnya yang sering diabaikan adalah pentingnya istirahat. Banyak orang berpikir bahwa semakin sibuk, semakin produktif. Padahal tanpa istirahat yang cukup, produktivitas justru akan menurun. Tubuh dan pikiran memiliki batas, dan jika terus dipaksa tanpa jeda, maka yang terjadi adalah kelelahan yang berkepanjangan. Istirahat bukan berarti berhenti, tapi bagian dari proses. Memberi ruang untuk mengisi ulang energi, untuk berpikir lebih jernih, dan untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik.
Kalian semua tidak perlu merasa bersalah ketika beristirahat, selama itu dilakukan dengan sadar dan bukan sebagai bentuk pelarian. Ada juga hal yang sering dianggap kecil, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu konsistensi. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat yang tinggi, tapi berhenti di tengah jalan karena tidak melihat hasil yang cepat. Padahal, hampir semua hal membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Yang perlu diperhatikan bukan seberapa cepat hasilnya terlihat, tapi seberapa konsisten langkahnya. Bahkan langkah kecil jika dilakukan setiap hari akan membawa perubahan yang besar dalam jangka panjang. Masalahnya, kita sering meremehkan langkah kecil karena terlihat tidak signifikan. Padahal justru disitulah kuncinya. Hal-hal besar dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali. Jika kita hanya fokus pada hasil besar tanpa memperhatikan proses kecil, maka kita akan terus merasa tidak cukup. Tapi jika kita mulai menghargai proses, maka perjalanan itu sendiri akan terasa lebih bermakna. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan apa yang benar-benar ingin dicapai. Banyak orang hidup mengikuti standar orang lain, bukan standar diri sendiri. Mereka mengejar sesuatu bukan karena itu penting bagi mereka, tapi karena itu dianggap penting oleh lingkungan. Kalian semua perlu berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan? Bukan apa yang terlihat baik di mata orang lain, tapi apa yang benar-benar memiliki arti. Karena jika kita terus mengejar sesuatu yang bukan milik kita, maka seberapapun besar pencapaiannya tetap akan terasa kosong. Dan pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal, yaitu kesadaran. Kesadaran untuk melihat, untuk memahami, dan untuk memilih. Hidup bukan tentang menghindari kesalahan, tapi tentang belajar dari setiap hal yang terjadi. Semakin kita memperhatikan, semakin kita memahami, dan semakin kita memiliki kendali atas arah hidup. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena cara kita melihat masalah itu sendiri. Ada kecenderungan untuk langsung bereaksi tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita terburu-buru menyimpulkan, terburu-buru merasa, dan akhirnya terburu-buru mengambil keputusan. Padahal, tidak semua hal perlu diselesaikan dengan cepat. Beberapa hal justru membutuhkan waktu untuk dipahami dengan lebih dalam. Kalian semua perlu mulai memperhatikan jeda. Jeda antara apa yang terjadi dan bagaimana kita merespon. Di dalam jeda itulah sebenarnya ada ruang untuk memilih. Tanpa jeda, kita hanya bereaksi secara otomatis, mengikuti kebiasaan lama yang mungkin tidak lagi relevan. Tapi dengan jeda, kita punya kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Banyak konflik yang sebenarnya bisa dihindari jika kita tidak langsung bereaksi. Banyak penyesalan yang bisa dicegah jika kita memberi waktu untuk memahami situasi. Ini bukan tentang menjadi lambat, tapi tentang menjadi sadar. Karena tidak semua hal membutuhkan respon cepat, tapi hampir semua hal membutuhkan respon yang tepat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan batas diri. Tidak semua hal harus dilakukan, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua orang harus disenangkan. Banyak orang merasa lelah karena terus mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Mereka takut mengecewakan orang lain, tapi tidak sadar bahwa mereka sedang mengecewakan diri sendiri. Belajar mengatakan tidak adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bukan untuk menjadi egois, tapi untuk menjaga keseimbangan. Karena jika kita terus mengorbankan diri tanpa batas, maka pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Batas bukan untuk menjauhkan diri dari orang lain, tapi untuk menjaga diri tetap utuh. Hal lain yang sering terlewat adalah rasa syukur. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam cara kita melihat hidup. Kita sering fokus pada apa yang kurang, pada apa yang belum tercapai, dan pada apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Padahal, ada banyak hal yang sudah dimiliki, tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Ketika kita mulai memperhatikan apa yang sudah ada, perspektif akan berubah. Bukan berarti masalah hilang, tapi kita tidak lagi melihat hidup hanya dari sisi kekurangan. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia, tapi tentang melihat secara lebih utuh. Kalian semua tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Karena jika menunggu itu, kemungkinan besar kita tidak akan pernah sampai. Yang bisa dilakukan adalah mulai dari apa yang ada sekarang dengan kondisi yang ada sekarang.
Dan di titik ini, kita akan mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari sesuatu yang jauh, tapi tentang memahami apa yang sudah dekat. Bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang menjadi versi diri yang lebih sadar. Pada akhirnya, semua hal yang perlu diperhatikan ini sebenarnya kembali pada bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Bukan tentang teori yang rumit, bukan tentang konsep yang sulit dipahami, tapi tentang hal-hal sederhana yang sering terlewat karena dianggap tidak penting. Padahal, justru hal-hal itulah yang membentuk arah hidup dalam jangka panjang. Kalian semua tidak perlu menunggu momen besar untuk mulai berubah. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna atau waktu yang tepat. Karena kenyataannya, waktu yang tepat itu jarang datang dengan sendirinya. Yang ada hanyalah keputusan untuk mulai dari sekarang, sekecil apapun itu. Perubahan tidak selalu terlihat di awal. Kadang kita merasa tidak ada perubahan meskipun sudah berusaha. Tapi sebenarnya perubahan itu sedang terjadi, hanya saja belum terlihat. Seperti menanam sesuatu, kita tidak langsung melihat hasilnya, tapi bukan berarti tidak ada yang tumbuh. Yang perlu diperhatikan adalah prosesnya. Apakah kita terus bergerak? Apakah kita terus belajar? Dan apakah kita terus memperhatikan? Karena selama itu masih dilakukan, maka kita tidak benar-benar berhenti. Hidup memang tidak selalu mudah, dan tidak semua hal bisa dikendalikan. Tapi satu hal yang selalu bisa dikendalikan adalah bagaimana kita merespon. Dan respon itu akan menentukan arah ke depan. Jadi, daripada terus mencari jawaban di luar, mungkin yang perlu dilakukan adalah mulai melihat ke dalam, memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini diabaikan, dan mulai membuat perubahan dari sana. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita memperhatikannya dan apa yang kita lakukan setelah itu. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana kita memperlakukan ketidakpastian. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita ingin segalanya jelas, terencana, dan bisa diprediksi. Tapi kenyataannya, hidup jarang berjalan seperti itu. Selalu ada bagian yang tidak bisa dikontrol. Selalu ada kemungkinan yang tidak bisa ditebak. Masalahnya, ketika kita terlalu ingin mengendalikan semuanya, kita justru menciptakan tekanan yang tidak perlu. Kalian semua perlu mulai melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa diketahui, kita akan lebih tenang dalam menjalani proses. Bukan berarti kita berhenti merencanakan, tapi kita tidak lagi memaksakan hasil. Kita melakukan yang terbaik, lalu memberi ruang untuk kemungkinan lain terjadi. Hal ini juga berkaitan dengan rasa takut. Banyak keputusan yang tidak pernah diambil bukan karena tidak mampu, tapi karena takut hasilnya tidak sesuai harapan. Takut gagal, takut ditolak, takut dianggap tidak cukup baik. Padahal, ketakutan seringkali hanya bayangan dari sesuatu yang belum tentu terjadi. Jika kita terus menunggu sampai rasa takut hilang, kemungkinan besar kita tidak akan pernah bergerak. Yang perlu diperhatikan bukan bagaimana menghilangkan rasa takut, tapi bagaimana tetap bergerak meskipun rasa itu ada. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah di tengah rasa takut. Kalian semua tidak perlu menunggu yakin 100% untuk mulai. Kadang, keyakinan justru datang setelah kita berani mencoba. Selain itu, ada juga kecenderungan untuk terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu kuat, dan selalu produktif. Ketika tidak bisa memenuhi standar itu, kita langsung merasa gagal. Padahal, kita semua manusia yang pasti punya batas. Tidak selalu harus sempurna, tidak selalu harus berhasil. Kalian semua perlu mulai belajar memberi ruang untuk kesalahan. Bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memahami bahwa itu bagian dari proses. Tidak ada orang yang belajar tanpa pernah salah. Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tapi apakah kita mau bangkit dan mencoba lagi. Hal lain yang sering tidak diperhatikan adalah bagaimana kita memaknai pencapaian. Banyak orang berpikir bahwa ketika sudah mencapai sesuatu, mereka akan merasa puas dan bahagia. Tapi kenyataannya, seringkali setelah mencapai sesuatu, muncul target baru, dan kepuasan itu hanya bertahan sebentar. Ini terjadi karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada perjalanan.
Kalian semua perlu mulai menikmati proses, bukan hanya menunggu hasil. Karena jika kebahagiaan hanya bergantung pada pencapaian, maka kita akan terus merasa kurang. Tapi jika kita bisa menemukan makna dalam proses, maka setiap langkah akan terasa lebih berarti. Dan di tengah semua ini, penting juga untuk memperhatikan hubungan dengan orang lain. Kita hidup tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar yang juga memiliki peran dalam perjalanan kita. Tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai lupa menjaga hubungan itu. Hubungan bukan hanya tentang komunikasi, tapi juga tentang perhatian. Hal kecil seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahami tanpa menghakimi, dan hadir ketika dibutuhkan memiliki dampak yang besar. Kalian semua tidak perlu melakukan hal besar untuk menjaga hubungan, cukup hadir dengan tulus. Pada akhirnya, semua ini kembali pada kesadaran. Kesadaran untuk melihat apa yang sering terlewat, memahami apa yang sering diabaikan, dan memilih apa yang benar-benar penting. Hidup tidak selalu tentang menemukan hal baru, tapi seringkali tentang menyadari hal yang sudah ada. Ada satu pola yang sering terjadi tanpa disadari, yaitu menunda. Kita tahu apa yang perlu dilakukan, tapi selalu menemukan alasan untuk melakukannya nanti. Mungkin karena merasa belum siap, mungkin karena takut hasilnya tidak sempurna, atau mungkin hanya karena merasa masih ada waktu. Padahal, semakin sering kita menunda, semakin berat rasanya untuk memulai. Kalian semua perlu mulai memperhatikan kebiasaan ini. Menunda bukan hanya soal waktu, tapi soal kebiasaan mental. Setiap kali kita menunda, kita melatih diri untuk menghindar. Dan semakin sering dilakukan, semakin sulit untuk keluar dari pola itu. Yang bisa dilakukan bukan menunggu motivasi datang, tapi mulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung besar, cukup mulai. Karena seringkali bagian tersulit bukan melakukan, tapi memulai. Setelah kita mulai, biasanya langkah berikutnya akan terasa lebih ringan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bagaimana kita menggunakan energi. Banyak orang fokus pada waktu, tapi lupa bahwa energi juga terbatas. Kita mungkin punya waktu seharian, tapi jika energi habis, maka tidak banyak yang bisa dilakukan. Energi ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tidur, makanan, pikiran, dan aktivitas sehari-hari. Kalian semua perlu mulai mengenali kapan waktu terbaik untuk melakukan sesuatu, kapan energi sedang tinggi, dan kapan perlu istirahat. Dengan memahami ini, kita bisa bekerja lebih efektif tanpa harus memaksakan diri. Hal lain yang juga sering diabaikan adalah kejujuran pada diri sendiri. Kita sering tahu apa yang salah, tahu apa yang perlu diubah, tapi memilih untuk mengabaikannya. Mungkin karena tidak nyaman, mungkin karena tidak ingin menghadapi kenyataan. Tapi selama kita tidak jujur pada diri sendiri, perubahan akan sulit terjadi. Kalian semua perlu mulai berani melihat diri sendiri apa adanya, tanpa pembelaan, tanpa alasan, dan tanpa menyalahkan hal lain. Ini memang tidak mudah, tapi ini adalah langkah penting untuk berkembang. Karena dari kejujuran itu, kita tahu apa yang benar-benar perlu diperbaiki. Selain itu, ada juga kecenderungan untuk mencari validasi dari orang lain. Kita ingin diakui, dihargai, dan dianggap berhasil. Ini hal yang wajar, tapi jika terlalu bergantung pada penilaian luar, kita akan kehilangan arah. Kita akan melakukan sesuatu bukan karena itu penting, tapi karena ingin diterima. Kalian semua perlu membangun standar dari dalam diri. Bukan berarti mengabaikan orang lain, tapi tidak menjadikan mereka sebagai satu-satunya ukuran. Ketika kita tahu apa yang penting bagi diri sendiri, kita tidak akan mudah goyah oleh penilaian luar. Dan pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal sederhana, yaitu perhatian. Apa yang kita perhatikan akan menentukan bagaimana kita hidup. Jika kita terus mengabaikan hal-hal penting, maka hidup akan berjalan tanpa arah. Tapi jika kita mulai memperhatikan, maka perlahan kita akan menemukan arah itu. Seringkali kita berpikir bahwa perubahan membutuhkan sesuatu yang besar, sesuatu yang drastis, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Padahal, perubahan justru lebih sering terjadi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Masalahnya, hal kecil sering dianggap tidak penting, sehingga tidak pernah benar-benar diperhatikan. Kalian semua perlu mulai melihat kembali kebiasaan sehari-hari.
apa yang dilakukan setiap hari, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merespon sesuatu. Semua itu mungkin terlihat biasa, tapi jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk pola. Dan pola inilah yang menentukan arah hidup. Jika pola yang terbentuk adalah menunda, menghindar, atau meremehkan diri sendiri, maka hasilnya juga akan mengikuti. Tapi jika pola yang terbentuk adalah mencoba, belajar, dan memperbaiki, maka perlahan hasilnya akan berbeda. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah fleksibilitas. Banyak orang terlalu kaku dengan rencana mereka. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka langsung merasa gagal. Padahal, hidup tidak selalu berjalan lurus. Kadang perlu berbelok, kadang perlu berhenti, dan kadang perlu mencari jalan lain. Kalian semua perlu belajar untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Rencana itu penting, tapi bukan sesuatu yang harus diikuti secara kaku. Yang lebih penting adalah tujuan di balik rencana itu. Selama tujuan masih jelas, kita bisa menemukan cara lain untuk mencapainya. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bagaimana kita belajar. Banyak orang ingin berkembang, tapi tidak benar-benar belajar. Mereka hanya mengumpulkan informasi tanpa benar-benar memahami atau menerapkannya. Padahal, belajar bukan hanya tentang mengetahui, tapi tentang melakukan. Kalian semua perlu mulai mengubah cara belajar. Bukan hanya membaca atau mendengar, tapi mencoba dan mengalami. Dari situ kita akan benar-benar memahami, bukan hanya menghafal. Dan di tengah semua ini, penting juga untuk memperhatikan rasa cukup. Kita hidup di dunia yang selalu mendorong untuk lebih, dan lebih. Lebih sukses, lebih kaya, lebih dikenal. Tapi tanpa rasa cukup, kita akan terus merasa kurang. Kalian semua tidak harus berhenti berkembang, tapi juga perlu tahu kapan harus merasa cukup. Karena tanpa itu, kita akan terus berlari tanpa pernah merasa sampai. Pada akhirnya, semua hal yang perlu diperhatikan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Sadar akan apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan. Dari kesadaran itu, kita bisa mulai membuat perubahan, sekecil apapun itu. Kalian semua tidak perlu menunggu waktu yang tepat, tidak perlu menunggu kondisi ideal. Yang perlu dilakukan hanyalah mulai dari sekarang dengan apa yang ada. Karena semakin lama kita menunggu, semakin banyak waktu yang terlewat. Hidup tidak akan berubah hanya karena kita berpikir untuk berubah. Hidup berubah ketika kita mulai melakukan sesuatu sekecil apapun itu. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu memperhatikan. Perhatikan apa yang sering diabaikan, perhatikan apa yang sebenarnya penting, dan perhatikan arah yang ingin dituju. Dari sana, perlahan hidup akan mulai bergerak ke arah yang lebih jelas. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tapi karena kita menjadi lebih sadar dalam menjalaninya.